Sering sekali saya mendengar pertanyaan orang yang sedang di dalam keterpurukan dengan pertanyaan, "Masihkah Tuhan mau menolong saya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaulah kita mengenal Dia dengan baik, maka mungkin pertanyaan seperti itu tidak akan pernah keluar dari mulut kita. Kalaulah kita mengenal betapa besar kasih sayangnya kepada kita, maka kita sekali-kali tidak akan pernah meragukan bahwa Dia Immanuel yang selalu ada bersama dengan kita. Saya ingin mengajak saudara belajar dari sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, menceritakan tentang seorang pemuda yang meninggal di kota Nain, dan dia diusung oleh orang-orang disertai oleh ibunya yang seorang janda. Maka dikatakan ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, Yesus melakukan mukjizat ini bukan karena anak muda itu, tetapi karena sang ibu. Nah, di sini kita mengenal siapa Yesus. Bukan ibu datang kepada Yesus, tapi Yesus yang melihat. Ibu bahkan tidak meminta apa-apa, tapi Yesus bertindak. Ibu bahkan tidak dicatat apakah dia orang baik atau bukan, apakah dia orang yang taat ibadah atau bukan, tapi Yesus yang punya inisiatif. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Mari kenali dengan baik siapa Yesus lewat kisah ini. Yang pertama adalah setiap kali Yesus melihat ada orang yang berbeban berat, dia jatuh belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan yang berlimpah-limpah bagi semua orang. Seperti Bapa yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Yesus akan kita semuanya, sehingga dia menolong kita di dalam segala keadaan. Yesus berlimpah dengan belas kasihan. Yang kedua, tadi ayat yang ke-13, ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Yang kedua, Yesus tidak menginginkan kita larut di dalam kesedihan. Yesus berkata, "Jangan menangis." Yesus tidak bersuka cita saat engkau di dalam penderitaan ataupun kesulitan. Tidak. Dia menginginkan engkau mengalami sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera. Yang ketiga, apa yang kita lihat di sini? Sambil menghampiri, ayat 14, usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu. Yang ketiga, Yesus Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apa saja yang diucapkannya jadi. Apa saja yang disentuhnya baik dan sempurna. Izinkan Tuhan menyentuh hidupmu. Izinkan Tuhan menghampiri engkau, maka Dia akan memulihkan keadaanmu. Penting untuk kita pahami, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Yang kedua, Dia Tuhan yang tidak mau saudara larut dalam penderitaan. Tiga,
Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya sudah mengatakan kepada saudara di awal bahwa kasih-Nya yang besar itulah yang membawa kita kepada pemulihan demi pemulihan. Datang kepada Tuhan. Izinkan Dia memulihkan hidup saudara. Sekarang ini, jangan tunda-tunda. Sebab apa yang dijamahnya, apa yang disentuhnya, sempurna. Tuhan Yesus memberkati saudara.